Awal mulanya Firdaus ini bukan penyanyi dangdut, tapi Firdaus Kori sama Hadra juga, tapi bagian yang vokalisnya. Oh no. Berarti berawal bukan dari dangdut Bukan. Awalnya si Kori sama Hadra itu. Coba dulu sedikit. Coba. Coba surat apa yang paling bagus, yang paling diingat? Dipakai selama ini kalau itu bulan Maulid, Iya. kayak lagu Bikana. Coba Kori ya ini? Iya, fansnya Sedikit ya. Firdaus lovers ini pengen tahu juga ya. Firdaus ini pakai celana pendek. Ya, nggak apa-apa kan. Mohon maaf. Iya. Kan di Sebelumnya, luar dugaan kan tidak tahu iya. kita mau ke Korea atau tidak. Tapi biar kalian. Tapi sebelumnya Firdaus sama Mas ini mau minta maaf lagi. Soalnya pakai celana pendek ini. Ajar dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Merdu juga lah guys. Banyak nggak tahu. Tapi sekarang udah ini guys, udah nafas udah agak ngos-ngosan dikit. Itu belajar Korea itu dari usia berapa sih sebenarnya? Usia dari sejak SMP kelas 1. SMP kelas 1 itu belajar Korea. Sejak itu ditekuni terus. Ya, sampai sekarang ya cuma kalau sempat ya belajar. Maksudnya nggak dilupain lah. Oh iya. Masih tetap belajar Korea. Satu Kan awalnya soalnya kan dari Korea. dari Korea. Iya. Tidak melupakan. Intinya tidak melupakan. Tidak melupakan. Masih terus belajar. Di Korea itu dulu sebelum masih belajar khusus fokus untuk Korea itu juga sering diundang-undang juga. Alhamdulillah, kalau acara bulan Maulid, terutama Maulid ya sering diundang. Plato tahrid. Ya sambil lu Ya, iya. selawatan, Benar. Kori, terus Hadra. Berarti bagi kalian yang pengen mengadakan acara yang diundang bukan hanya untuk dangdut, dia bisa di lain dangdut. Masnya juga bisa aja. juga bisa dia. Ya. Sebenarnya kalau memang fokus di Korea, gimana ceritanya bisa terjun ke dangdut? Kan pasti beda mungkin dari segi vokal atau apa? Iya beda. Beda teknik. Tekniknya Gimana sih? beda. Kok bisa tiba-tiba banting setir dan tapi tembus secara nasional? Ya kan dulu Kori ya, cuma tekniknya Kori itu beda sama teknik. Iya. Awalnya ikut dangdut itu sering lihat itu juga apa kontes kayak di Dangdut Academy itu ya. Kan terinspirasi dari Ya, kontes-kontes terinspirasi dari dangdut, sering kontes nonton juga Academy. pengen Iya. gitu ya. Terus kalau memang terinspirasi kan ada keinginan nih. Berarti butuh berapa lama sebenarnya itu untuk menekuni dangdut, belajar lagi gitu ya, menekuni dangdut. Kita harus belajar dangdut dan juga menekuni dangdut itu cuma 8 bulan. 8 bulan mas. 8 bulan. 8 bulan. Langsung Firdaus ikut kompetisi di Surabaya. Ya, alhamdulillah. Dengan itu Firdaus juga mungkin Ada apa ini bocoran ini ya? Ya mungkin ada berkat doa dari ibu juga yang almarhum. Terinspirasi pada musik dangdut yang sering tonton kontes kayak di TV, kayak apa, Iya. pengen ada di situ. Pengen juga lah intinya. Terus dari
dari belajar dari fokus di Kori tiba-tiba banting setir ke dangdut itu belajarnya butuh berapa lama ya? Belajarnya 8 bulan. Butuh 8 bulan. Iya. Hanya 8 bulan. Iya, alhamdulillah. Cukup singkat ya. Habis itu 8 bulan belajar nyanyi, belajar dangdut. Firdaus langsung terjun ikut kompetisi di Surabaya. Di Surabaya. Kompetisi apa itu? Kompetisi dangdut akademi. Udah ketemu. Nah, di Oh, ikut seleksinya di situ. Iya, Ketika seleksinya di Surabaya. Jawa Timur, Surabaya. Ya, mungkin ini doa dari ibu juga mungkin, yang almarhumah. Makanya Firdaus bisa masuk ke panggung nikah Indonesia. Awalnya Firdaus kan nggak percaya, Mas. Nggak percaya. Iya, saya juga mikir 8 bulan loh bisa tembus di situ. Gimana ya? Ya kan? Pasti aku ngerti strateginya namanya. Mungkin bisa jadi itu berkat dari doa orang tua yang selama 2 tahun Firdaus rawat. Sempat sakit. Sempat sakit komplikasi. Waktu 2 tahun itu yang jagain 2 tahun itu Firdaus Malam masih ini? enggak malamnya. Malamnya. Dari jam 6 maghrib Iya. sampai jam 7 pagi. Habis itu diganti sama kakak saya. Kakaknya. Oh iya. Berarti kemungkinan besar itu waktu dirawat dulu sempat cerita juga pengen ikut dangdut. Jadi Ya, tapi waktu udah sakit. udah sakit. Waktu ibu sudah sakit, ibu bilang ke Firdaus, kamu mau ikutan apa? Ya, Firdaus mau ikutan ajang pencarian bakat yang berbakat. Di situ ibu ngizinin, ya kan? Ibu ngizinin. Setelah ngizinin, beberapa bulan kemudian Firdaus, maksudnya nggak nyampe audisi, ibu sudah nggak ada, Mas. Sudah nggak ada. Berarti sebelum ikut audisinya itu udah nggak tahu gitu, Udah nggak tahu. udah nggak bersama, udah. Tapi support doa ibu pasti tetap mengiringi Firdaus sampai nyampe ke panggung mulia akademi Indonesia. Makanya Firdaus kan tadi bilang itu mungkin berkat doa ibu yang waktu Firdaus itu merawat ibu dari yang 2 tahun itu. Mungkin dari situlah, lantaran dari situlah Mas Firdaus bisa masuk ke dan makanya kan bilang ini rezekinya Firdaus. Makanya teman-teman semuanya kalau berhubungan dengan orang tua terutama ibu itu doanya sangat jawab. Paling ampuh itu doa. Dan salah satu bukti insya Allah ini berkat doa ibu juga Firdaus juga. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Setelah selesai mentas di akademi itu kan sudah punya nama lah. Alhamdulillah. Pasti sudah diundang kemana-mana, sudah ada nyanyi, bisa cari uang sendiri. Alhamdulillah. Paling jauh itu manggung di mana dan bayaran paling gede yang pernah diterima berapa? Paling jauh kalau ke pulau ya. Ya. Ini khusus daerah Madura apa? Indonesia. Oh, Indonesia. ya. Ya. Paling jauh kalau di Madura ke Masalembu. Ke Masa Lembu. Jadi jadi artis, sudah diundang kemana-mana. Alhamdulillah. Manggung yang paling berkesan itu kemana? Yang paling berkesan itu di Pulau Masalembu. Masa Lembu jauh ya Bang? Pokoknya hampir dekat ke Kalimantan. Perjalanan gimana ya di sana? Perjalanan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nyampe. Jam 8 malam nyampe. Tapi waktu belum berangkat ya. Iya. Soalnya Firdaus dengar cerita, Iya. dengar kabar-kabar katanya di Masalembu itu anggap segitiga bermudahnya Indonesia. Kalau di sini, ya kan? Iya. Nah, di situ Firdaus yang mau berangkat itu Mulai takut. deg-degan. Tapi alhamdulillah dari berangkatnya sampai ke Masalembu, alhamdulillah tidak lama. Nah, cuma apa mungkin
kagetnya Firdaus itu karena diceritain orang. Oh, jadi ke bawah, mindsetnya ke bawah. Ya, ya. Seolah-olah gitu, seolah-olah. Iya. Tapi Namanya gitu. di sana tuh kayak ini Mas, di Masa Lembu itu pulau tapi rame. Amin. Heeh. Saya belum pernah ke sana. Oh belum, mudah-mudahan nyampe ke sana. Amin, amin, amin. Iya, Terus sama warga di situ semuanya waktu Firdaus sudah selesai manggung, udah mau pulang kan, dia ajak ke apa itu pantai apa namanya? Oh, di sana. Pantainya Keren. keren juga Mas, bagus. Ya. Iya. Maksudnya kalau dibuat wisata itu pasti bagus. Hmm. Kalau di Masa Lembu itu. Iya. Selain perjalanan dan juga sambutan, ada hal yang membuat terkesan nggak untuk sana? Mungkin ada warga sekitar yang, oh saya hanya lihat kamu di TV, terus Ya. ternyata saya bisa ketemu beneran gitu. Banyak ada yang bilang gitu. Terus paling yang berkesan itu diajak mancing, Hmm. terus Mancing juga. Iya. diajak mancing terus makan bareng semuanya. Oh, makan Terus bareng. Jadi berbaur sama berbaur. teman-teman. Ya, nggak ada sekat antara Firdaus dan juga fanbase-nya Firdaus. Cuma di sana kalau ke Masa Lembu Mas, itu seminggu baru bisa pulang. Seminggu bisa. Itu di sana lama. Apa itu? Kapalnya kan 1 minggu 1 kali. Sudah ya. Yang paling berkesannya lagi, Apa? ya, Apa? yang paling berkesannya lagi, bikin bete tapi seneng lah. Senang gitu. kan ya. Kalau siang di sana lampu mati. Jadi, Sinyal sulit pasti. waduh nggak ada sinyal. Apa? Jadi Iya, X. iya. Benar. Yang berkesannya lagi Mas, kan sinyal Hmm. lampu mati padam. Hmm. Kalau siang padam. Jadi mainnya apa? Apa? Main game itu. Game jadi offline. Iya. Sebenarnya orang di pandangan orang banyak itu kan jadi artis enak. Emang jadi artis itu enak. Ya, menurut Firdaus ini. Iya. Yang bilang enak-enak, dibilang maksudnya ada enak, ada nggak enak lagi. Oh, enaknya dulu. Enaknya dulu apa? Enaknya itu bisa menghibur penonton. Berarti bahagianya Firdaus itu ketika bisa buat orang bahagia. Terus apa lagi? Punya pekerjaan juga. Ya, punya itu. pendapatan. Terus dudukanya, misal Firdaus diundang orang ya, diundang, terus Firdaus nggak punya suara, anggaplah nggak fit. Kondisi gak fit. Itu Firdaus jadi nggak enak sama yang ngundang sama teman, takut mengecewakan. Tapi mau gimana lagi, namanya juga diundang kan, diundang ini harus profesional, harus tampil maksimal. Jadi Firdaus itu kalau udah diundang dalam nggak peduli walaupun sakit tetap ingin berikan terbaik. Iya. Kalinya tuan rumah nggak peduli Firdaus, kan nggak tahu. Nggak tahu dia. Yang tahu Firdaus lagi flu kayak apa gitu ya. Yang penting saya itu yang harus ngasih penampilan yang maksimal. Terakhir untuk penyanyi-penyanyi pemula ini, saran dan tips dari Firdaus. Saran Firdaus buat bibit-bibit baru di seluruh wilayah Madura, tetap semangat dan latihan terus, asah vokal kemampuanmu, tetap semangat buat bibit-bibit baru di Madura khususnya, tetap semangat dan optimis. Sambil lalu minta doa restu ibu, karena doa restu ibu itu dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja saran dari Firdaus. Guys, itu perbincangan kali ini bersama artis dari Sumeneb, Firdaus Sanjaya. Semoga konten ini bisa menginspirasi bagi terutama di Madura dan secara umum itu di Indonesia. Ya, maaf Semuanya. potong ya Mas ya. Ini harapan Firdaus juga. Harapan juga. Ya. Semoga di Madura ini ada lagi bibit baru yang masuk ke lidah. Sekarang lidah. Lidah. Biar bisa menjadi penerus Kak Irwan dan juga Firdaus dan juga Ardea yang dari Sumeneb. Tetap semangat buat bibit-bibit baru yang dari Madura.
Saya Syaiful Mujahidin. Assalamualaikum. Saya Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.